Umumnya untuk proyek-proyek belajar bahasaku, biasanya aku melakukan tahap konsumsi ini untuk beberapa bulan atau 1 tahun bahkan. Tapi karena kita sekarang lagi ada di proyek belajar 7 hari, yang akan aku lakukan adalah meneruskan konsumsi ini ke hari kedua. Jadi di hari kedua ini aku akan tetap konsumsi, tapi konsumsi kali ini lebih aku pilih kontennya. Kalau hari pertama kemarin agak lebih bebas apa yang ditonton, di hari kedua ini aku akan pilih konten yang sedikit di atas levelku, tapi dia juga tetap engaging. Kalau misalnya kontennya terlalu susah, maka kita akan merasa terdemotivasi dan belajarnya nggak lanjut. Kalau terlalu mudah, kita merasa bahwa ini bukan apa-apa dan kita jadi nggak terstimulasi untuk belajar lebih lanjut. Jadi penting bagi kita untuk mencari apa yang disebut dengan N+1. N itu adalah level kita saat ini, dan +1 itu adalah level bayangan kita yang kira-kira sedikit di atas level kita saat ini itu seperti apa. Jadi N perumpamaan +1 itu sedikit di atas kemampuan kita saat ini. Untuk tahap ini biasanya aku nonton konten dari YouTube, YouTuber-YouTuber yang aku suka dari bahasa yang kupelajari, atau aku juga nonton Netflix, cari aja konten atau tontonan dari bahasa yang kita pelajari. Perlu juga bagi kita untuk terus semangat dalam tahap ini, kita harus coba untuk sebisa mungkin cari konten yang engaging, yang relevan, yang bermakna buat kita, karena inilah salah satu yang akan jadi bensin buat kita untuk tetap konsisten dalam belajar bahasa di jangka panjang nantinya. Di tahap ketiga, aku akan terus melakukan konsumsi, cuma bedanya di tahap ini sekarang aku akan punya catatan. Kita akan menonton sambil coba untuk mengidentifikasi kosakata baru atau pattern-pattern grammar yang menarik buat kita. Jadi misalnya kita lagi nonton konten di Netflix, terus ada hal baru yang kita dengar, dan nggak cuma sekali, tapi 2 kali, 3 kali. Dan ini tuh adalah sinyal untuk otak kita bahwa ini adalah sesuatu kata baru yang mungkin akan jadi lebih gampang buat kita ingat ke depannya. Jadi pas kita notice itu, langsung catat, nanti baru di Google setelah kita nonton videonya atau kontennya dengan selesai. Begitu pula dengan grammar point. Misalnya kita notice nih, si orang atau karakter-karakter dalam tontonan kita tuh ngomong I need, you need, ini need, itu need, dan semacamnya. Di sini kita menyadari bahwa ada pola need. Kira-kira need ini artinya apa? Kita catat dulu, nanti cari tahu lagi setelah tontonan kita udah selesai. Jadi kita nggak terdisrupsi nontonnya dan emang tetap bisa enjoy dan terus belajar bahasa tanpa merasa bahwa kita lagi belajar. Dalam membuat catatan ini, nggak perlu bagi kita untuk mengingat setiap apa yang kita tulis. Ingatan itu dia bakal terjadi secara natural seiring kita terus konsumsi konten dalam bahasa target kita secara terus-menerus. Jadi misalnya saat ini kita belajar soal kata atau grammar point yang I need tadi. Mungkin di sesi kita nonton berikutnya, kita bakal lupa itu pernah kita pelajari, kita bakal lupa itu artinya apa. Tapi itu nggak apa-apa, nggak usah menyalahkan diri kita sendiri, atau jangan langsung merasa bahwa belajar bahasa kita nggak efektif, karena itu tetap bakal jadi sesuatu yang bagi otak kita terregister atau terdaftar sebagai grammar point atau pola baru di bahasa yang kita pelajari saat itu. Jadi nanti di pengulangan kesekian, kita akan bertemu dengan grammar point itu tadi, dan insya Allah kita bakal jadi paham di situ.